Berbincang dengan jurnalis senior, announcer radio senior yang kerap disebut kamus berjalan. Orang-orang Yahudi itu mereka bertahan di suatu bukit bernama Masada. Kabarnya di situ mereka sampai menggunakan bayi sebagai alat senjata untuk melawan bala tentara Romawi. Dia mengatakan antara bangsa Amerika dan bangsa Yahudi, yaitu bangsa Israel maksudnya, dua-duanya adalah bangsa yang tidak punya tanah, manusia tanpa tanah. Tanyakan apapun tema yang ingin MG Listener bahas bersama Nuim Khayat di segmen Morning Session with Nuim Khayat. Bagaimana kemudian Bang Nuim bisa melihat profil dari Pangeran Philip sendiri? Pangeran, tapi dia tidak pernah menjadi raja dari sang ratu. Itu yang paling sedih barangkali. Memang, Bang. Kalau seorang perempuan menikah dengan seorang raja, maka dia jadi permaisuri. Iya. Tapi kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang ratu, dia menjadi pangeran saja, tidak harus. Morning Traffic setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 8.30 hanya di MG Radio Network. More than just news. Setiap saat berita bertabur di ruang publik. Namun hanya Media Indonesia memberikan yang terbaik, mendalam, terpercaya, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Media Indonesia Cetak, mediaindonesia.com, dan e-paper Media Indonesia layak menjadi referensi Anda. Media Indonesia, referensi bangsa. Start your day with morning traffic. Morning traffic. Selamat pagi MG Listener, kembali berjumpa dengan saya Pri Hadiadi dalam Morning Session with Nuim Khayat. Hari ini Kamis 15 Juli 2021. Terima kasih Renggi dan juga Raka yang sebelumnya mengantarkan keceriaan di Morning Traffic di MG Radio Network ini. Dan sebelum saya melanjutkan terkait dengan apa yang akan kita bahas pagi ini bersama Nuim Khayat langsung dari Melbourne, saya akan bacakan update terkini mengenai penarikan militer Amerika Serikat yang berdampak pada penarikan sejumlah warga negara asing lainnya dari Afghanistan. Diketahui bahwa Amerika Serikat memerintahkan seluruh tentaranya di Afghanistan pulang dari negara yang dilanda perang tak berkesudahan. Dalam pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih hari Minggu lalu menjelaskan bahwa pasukan Amerika Serikat telah mencapai tanda kutip tujuan di Afghanistan, yaitu bisa jadi karena telah membunuh Osama bin Laden hingga menurunkan Al-Qaeda dan mencegah lebih banyak serangan ke Amerika Serikat. Biden mengatakan tidak akan lagi mengirim tentara Amerika Serikat untuk berperang di Afghanistan. Biden mengaku yakin pemerintah Afghanistan akan bisa mengalahkan Taliban. Nah, penarikan militer Amerika Serikat ini berdampak pada negara lain yang ikut menarik pasukan militer mereka dari Afghanistan, seperti misalnya Australia yang turut tarik pasukan dari Afghanistan sebanyak 80 personil telah meninggalkan Afghanistan dalam beberapa pekan terakhir. Kemudian juga India yang sudah mengevakuasi sekitar 50 diplomat dan personil keamanan dari konsulatnya di Kandahar, bekas benteng Taliban di Afghanistan Selatan. Namun tidak diketahui jelas apakah mereka dibawa ke Kabul atau dievakuasi langsung ke New Delhi. Kemudian juga ada China yang pada tanggal 2 Juli 2021 lalu telah mengevakuasi 210 warga negaranya dari Afghanistan dengan alasan keamanan. Otoritas China menyuruhkan agar semua warganya meninggalkan Afghanistan tanpa menyebut lebih lanjut jadwal penerbangan evakuasi selanjutnya. Nah, Indonesia sendiri dari Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kabul mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Afghanistan segera meninggalkan Afghanistan, dan kini sudah ada 46 WNI yang kembali ke Indonesia. Dan untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan Afghanistan, Taliban, Amerika Serikat dan konflik terorisme di wilayah tersebut, saya seperti biasanya pada hari Selasa dan Kamis akan berbincang dengan Bang Nuim Khayat yang saat ini telah berada di Melbourne. Bang Nuim akan membahas terkait dengan dampak dari penarikan tentara Amerika Serikat di Afghanistan, bahwa memang kita ketahui bahwa Amerika Serikat memerintahkan seluruh tentaranya ini pulang dari negara yang dilanda perang tak berkesudahan ya. Sebenarnya memang ini cukup banyak sekali
dampak-dampak dari perang di Afghanistan yang telah menjadi yang dicetus dari peristiwa 9/11 20 tahun lalu ya. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana masa depan Afghanistan setelah kemudian tentara Amerika Serikat ditarik dari wilayah konflik dengan Taliban. Karena memang kita ketahui bahwa awal mula dari pendudukan Amerika Serikat di Afghanistan ini dimulai ketika Amerika Serikat menginvasi Afghanistan sekitar 20 tahun lalu. Tepatnya starting point-nya adalah peristiwa 11 September 2021, di mana serangan teror di Amerika Serikat ini menewaskan hampir 3.000 jiwa setelah beberapa pesawat yang dibajak menabrak gedung World Trade Center di New York dan Pentagon di Arlington County, Virginia. Sedangkan pesawat keempat jatuh di suatu lapangan di Pennsylvania. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Dalam 2 bulan, Amerika Serikat dan para negara mitra serta kelompok bersenjata sekutunya di Afghanistan menggempur Taliban sehingga rezim itu jatuh dan para pengikutnya kabur ke Pakistan. Namun Taliban tidak lenyap, mereka tetap kembali mendebar pengaruh dan ada pula yang bersembunyi di gua-gua dan kelompok itu meraup jutaan dolar per tahun dari perdagangan narkotika, kemudian juga pertambangan dan pungutan pajak. Pemerintah baru Afghanistan, dukungan Amerika Serikat kala itu mengambil alih pada tahun 2004. Namun Taliban terus melancarkan serangan maut dan pasukan internasional yang bermitra dengan militer Afghanistan bersusah payah menanggulangi ancaman Taliban yang kembali menguat. Itu sebagian dari ilustrasi latar belakang terjadinya pendudukan Amerika Serikat di Afghanistan untuk mengusir Taliban pada sekitar tahun 2001, hampir 20 tahun kemudian hingga kemudian Presiden Joe Biden dalam pidatonya menjelaskan pasukan Amerika Serikat telah mencapai tujuan di Afghanistan dan akan memerintahkan seluruh tentaranya untuk pulang dari negara yang dilanda perang tak berkesudahan itu. Bang Noim? Ya. Kalau kita melihat ilustrasi demikian, apa ya yang menjadi apa benar perkiraan Amerika Serikat bahwa pemerintah Afghanistan bisa menghadapi Taliban tanpa bantuan negara sekutu lagi? Karena sudah hampir 20 tahun nih Bang, Amerika Serikat berada di Afghanistan dan menggempur Taliban. Gimana menurut dari Bang Noim? Hampir tidak masuk di akal ya. Oh, ya? Ini suatu contoh. Ini suatu Gimana? contoh. Ini suatu contoh yang sangat luar biasa. Setelah Vietnam, maka nampaknya memang benar Afghanistan ini selalu dikatakan the graveyard of empires. Artinya kekaisaran-kekaisarannya, maksudnya seperti kekuasaan-kekuasaan yang luar biasa dari luar yang ingin masuk ke Afghanistan, akhirnya masuk ke semacam taman pekuburan. Di sana mereka terkubur. Tapi dalam hal ini terkubur hanya sekian ribu tentaranya. Amerika kehilangan lebih dari 2.000 tentara di Afghanistan, menghabiskan sekitar 2 triliun dolar. Hasilnya apa? Tidak ada. Taliban yang katanya mau dihabisi, malahan sekarang ini kelihatan begitu jaya. Jadi Amerika barangkali untuk kedua kalinya dalam sejarahnya mengalami, ya mesti diakui, mengalami kekalahan dalam pertempuran, karena Amerika ini selalu dituduh oleh banyak orang, bahkan di Amerika Serikat sendiri sudah kecanduan perang. Nah, ketika terjadi peristiwa yang mereka sebutkan sebagai bulan 9 tanggal 11 yaitu tahun 2001 seperti dikatakan tadi, mereka mengatakan bahwa sarang dari otak atau aktor intelektual dari serangan terhadap kota New York itu berada di Afghanistan, yaitu Osama bin Laden dengan Al-Qaedanya. Ketika itu Amerika menuntut agar Taliban menyerahkan Osama bin Laden. Taliban mengatakan tidak bisa dan tidak mau menyerahkannya, maka Amerika melakukan serangan. Padahal Amerika sudah menyadari dalam tahun 80-an sebelum itu Uni Soviet sudah masuk, dan ketika Uni Soviet masuk ke Afghanistan, di situ di antara lain ikut bergabung dengan Uni Soviet seorang bernama Najibullah, ya, seorang pemimpin Afghanistan. Ketika itu Amerika mempersenjatai Osama bin Laden. CIA, jadi Badan Pusat Intelijen Amerika yang sangat terkenal, sangat kesohor masyhur itu, membiayai Osama bin Laden dengan para mujahidin
Antara lain dengan senjata yang dianggap waktu itu sangat luar biasa, yaitu peluncuran peluru kendali yang bisa hanya dipanggul di bahu, Stinger dilepaskan dan katanya bisa menjatuhkan pesawat-pesawat tempur Uni Soviet. Akhirnya Uni Soviet apa boleh buat, lari malam kata orang Medan, angkat kaki terpaksa keluar karena tidak bisa bertahan menghadapi Taliban. Taliban ini arti sederhananya adalah murid sebenarnya, yaitu talib, orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari itu. Jadi mereka ini kelihatan sangat luar biasa. Mau tidak mau kita harus mengakui, setuju tidak setuju, saya melihat bahwa versi dari ajaran Islam yang mereka jalankan itu barangkali tidak benar dan tidak mencerminkan rahmatan lil alamin. Amerika masuk dan dibantu dengan berbagai negara Persekutuan Atlantik Utara atau NATO, ya, Turki juga ikut masuk di dalamnya. Tetapi apa daya, tidak bisa juga, tidak bisa menghilangkan Taliban. Dan akhirnya Donald Trump mengatakan kalau begini terus-terusan berapa banyak lagi, bukan saja uang yang habis hadir, tetapi ya kata orang Batak, orang Tapanuli, sakitnya tidak seberapa Pak, malunya itu. Masa ini negara, sebuah negara adik kuasa seperti Amerika tidak bisa melawan. Kalau kita lihat Taliban yang kayak begituan, berjanggutan, pakai jubah, pakai serban, masa mereka lebih unggul dari pasukan Amerika yang begitu sering dicitrakan dalam film-film Hollywood, ya begitu dahsyat, seperti satu orang itu, Rambo itu bisa menghabisi satu batalion musuh dan lain sebagainya. Ketika berhadapan dengan Taliban, ya mereka harus mengakui bahwa sejarah memang benar ketika mengatakan bahwa Afghanistan adalah the graveyard of empires, artinya kekuasaan-kekuasaan emporium yang luar biasa di masa lalu mencoba masuk ke Afghanistan, akhirnya mereka kewalahan dan harus meninggalkan Afghanistan. Jadi alasannya itu bukan apa-apa, 2 triliun dolar habis, sia-sia, arang habis, besi binasa kata orang kita. Apa yang dicapai? Apa? Tidak ada. 2 orang, Hamid Karzai dan sekarang ini Ashraf Ghani, tapi tidak juga bisa melawan Taliban. Ya, sekarang ini Taliban sudah menguasai sebagian cukup besar, belum separuh, sebagian cukup besar dari Afghanistan. Dan Amerika seakan-akan tidak lagi ambil pusing, angkat kaki saja. Sehingga orang Afgan sendiri mengatakan, lah Amerika ini apa-apaan, memberikan kami harapan, katanya sekarang kami disia-siakan, dibengkalaikan begitu saja. Jadi bukan karena apa-apa. Amerika, kalau kita mau kasar, keok lah. Kalau ibarat ayam berlaga ini tajinya udah patah. Dalam hal ini harus diakui, tidak ada lagi basa-basi. Amerika itu habis 2 triliun dolar. 2 triliun, berapa banyak itu 2 triliun dolar, bisa dibayangkan. Ada berapa ribu tentaranya yang tewas. Dan Australia sendiri kehilangan puluhan tentara di Afghanistan karena ikut serta ketika itu. Nah sekarang mereka yang pernah bekerja dengan tentara Amerika sebagai penerjemah, dengan tentara Kanada, dengan tentara Australia, terpaksa mereka minta bantuan supaya diperkenankan untuk bisa pindah ke negara-negara tersebut. Kalau tidak mereka terancam karena mereka dianggap sebagai pengkhianat, berpihak kepada apa yang oleh Taliban dianggap sebagai musuh. Maka ini adalah satu kenyataan yang pahit sekali, Tapi ini sudah merupakan bagian dari perjalanan sejarah kalau sudah sampai kepada Afghanistan. Itulah dia, the graveyard, taman pemakaman atau taman pekuburan untuk kekuasaan dunia lainnya. Itulah dia. Inggris pernah ke sana, Uni Soviet, pokoknya masuk Amerika sekarang. Bayangkan Hadi, Amerika ini negara adik kuasa yang sudah sampai ke bulan turun kembali. Atau di Afghanistan begitulah nasibnya. Jadi langkah kebijakan dari Presiden Joe Biden ini menurut Bang Nuim sebagai langkah untuk sebenarnya menutup malu dari apa kerugian yang telah alami oleh Amerika Serikat selama hampir 20 tahun itu. 2 triliun dolar itu uang yang tidak sedikit Bang, tapi kemudian ini sebagai upaya untuk menutup malu Amerika Serikat. Hanya sekedar itu saja kah atau mungkin ada hal lain lagi yang mungkin kita sebagai orang awam nih tidak bisa mengetahui di balik dari penarikan mundur tentara Amerika Serikat sendiri di Afghanistan? Ya, tapi kita melihatnya ada orang yang mengemukakan pandangan ini, skenario sebagai berikut, bahwa ini hanya menunjukkan kekuatan-kekuatan yang dianggap ya kasat mata sangat luar biasa itu akan silih berganti jadinya. Dia akan menjadi sangat takabur, dia akan menjadi sangat pongah, sangat congkak, sangat arogan,
Pada akhirnya dia ditaklukkan dengan sangat memalukan. Ini kata orang Melayu, kalau ditampar biarlah dengan tangan yang bercincin. Artinya jangan tangan yang kudisan, tapi tangan yang bercincin. Artinya kalau kita dikalahkan, biarlah oleh kekuatan yang lebih hebat dari kita. Nah ini kan seperti di Vietnam dikalahkan oleh Viet Cong yang selalu waktu itu mereka katakan, itu katanya Laskar Vietnam itu pakai piyama. Mereka menyebut pakaian hitam yang dikenakan oleh gerilyawan Viet Cong itu sebagai piyama untuk seakan-akan mengejek, menghina. Tapi akhirnya apa? Mereka terbirit-birit keluar dengan sangat memalukan dari Vietnam. Nah sekarang ini dari Afghanistan, artinya tidak jera. Sudah ada suatu pelajaran yang mereka pernah pelajari dengan suatu pengalaman yang begitu pahit, yang begitu banyak menghabiskan. Lihat sekarang ini di Vietnam, begitu banyak bayi yang lahir dengan cacat tubuh. Dikarenakan apa? Karena insektisida yang disebut sebagai Agent Orange yang disiramkan oleh Amerika untuk memusnahkan pepohonan di sana supaya kaum gerilya tidak bisa bersembunyi. Yang sampai sekarang ini akibat sampingannya adalah perempuan yang hamil, tiba-tiba bayi yang lahir itu tangannya tidak ada, kakinya tidak, dan sebagainya. Ini masuk lagi ke Afghanistan. Jadi barangkali kalau kita melihat sejarah dan orang melihatnya secara spiritual, keagamaan, ya mereka mengatakan begini, kekuatan yang luar biasa itu akhirnya akan menjadi takabur. Ketika mereka takabur, mereka akan hancur. Contohnya, ketika Tuhan menjadikan besi itu sangat luar biasa. Dijadikan berbagai macam alat, termasuk alat peperangan, dibikin lembing, dibikin pedang, dibikin segala macam, sehingga besi menjadi sangat congkak. Lalu Tuhan menciptakan api, besi lumer, tidak tahan, tapi api kemudian menjadi congkak, membakar ke sana kemari. Tuhan menciptakan air hujan, turun hujan, maka api pun padam. Kemudian air menjadi sombong. Kemudian Tuhan menciptakan awan dan air itu terhisap ke atas. Ya begitu kira-kira. Jadi sekarang ini seakan-akan menunjukkan bahwa filosofi ini atau pelajaran ini memang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Jadi Amerika ini bukan hanya bangsa pertama atau kekuatan pertama yang harus dipermalukan seperti itu. Kalau kita lihat, ya kita sebagai Muslim barangkali kita lihat bangsa Ad dulunya ya, yang dalam Quran disebut-sebut, ya itu juga dihilangkan begitu saja. Ini dengan sangat mudah dan memalukan. Ini sangat memalukan. Tapi ada yang mengatakan ini adalah suatu tindakan jantan, artinya secara tidak resmi mengakui. Sudahlah. Dengan 2 triliun dolar yang kami habiskan, dengan ribuan tentara kami yang telah gugur di sana, dan juga tentara-tentara NATO lainnya termasuk Australia, ya apa boleh buat, kami tidak bisa mencapai tujuan. Ya sudah, akhirnya beginilah jadinya. Bang Nuim, meskipun sebenarnya bahwa Joe Biden ini hanya meneruskan kebijakan yang telah diinisiasi oleh presiden sebelumnya Donald Trump untuk kemudian menarik memulangkan warga Amerika Serikat maupun perlahan tentara mereka dari Afghanistan. Nah, paling tidak yang kita tahu juga bahwa semata-mata pemulangan ini pun atau penarikan tentara Amerika Serikat dari Afghanistan ini pun juga sebelumnya sudah ada deal-deal tertentu, ibaratnya rekonsiliasi antara Afghanistan, Taliban, Amerika Serikat sebelum kemudian semuanya akan ditarik kembali ke Amerika Serikat. Seperti misalnya ada hampir 5.000 anggota milisi Taliban dibebaskan dalam kurun beberapa bulan sejak kesepakatan dibuat. Kemudian juga ada kesepakatan-kesepakatan lainnya. Namun apakah ini kesepakatan ini akan menguntungkan 3 pihak sekaligus antara Afghanistan, Taliban, dan Amerika Serikat? Kita akan bahas, Bang Nuim, terkait dengan kesepakatan dengan tiga pihak ini setelah pesan-pesan berikut ini. Kita akan kembali.